Wahyu 19, hari ini tema kita adalah pesta raja-raja. Ada dua pesta, pesta untuk perjamuan kawin anak domba, tapi ada pesta raja-raja. Kalau pesta raja-raja ini ngeri, saudara ya. Pesta raja-raja ini artinya pemusnahan umat manusia. Itu serem sekali ya, pesta raja-raja ini mengerikan. Kata Tuhan Yesus dalam Matius 24, di mana banyak bangkai, burung nasar berkerumun. Kalau kita tadi baca di dalam Wahyu 19, ya, dikatakan perjamuan kawin anak domba, ya. Aku mendengar suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah, seperti deru guruh yang hebat. Nah, karena apa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus berkilauan. Di hari apa, saudara? Di hari perkawinan anak domba. Kita sudah berapa kali cerita ini ya, bahwa kain lenan halus ini ternyata kain lenan halus adalah dikaiosune, perbuatan benar. Dikaiosune itu adalah sadek dalam bahasa Ibrani. Dikaiosune, sadek ini, dikaiosune ini akan berbuah diakonia. Sadek ini akan berbuah sadekah. Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Lalu kita buka tadi di dalam Matius 22 ayat 1-14, lihat pertama kali apa? Hal kerajaan surga seumpama seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, katakanlah kepada orang-orang yang diundang, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu jantan, ternak piarangku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin. Ini saudara ya, tapi orang-orang diundang tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, ada yang menangkap hamba-hambanya, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Yang ayat 7 ini adalah perjamuan raja-raja, saudara ya. Gara-gara pesta nikah ini dunia hancur lebur, ini gara-gara pesta nikah anak domba. Dunia hancur lebur. Intinya adalah tentang pernikahan anak domba, saudara. Di mana terjadi manusia, ya, tadi yang Pak Ferdinand nanya ya. Di mana manusia yang harusnya adalah gambar dan rupa Yesus. Saudara, Yesus itu adalah Adam yang kedua. Saudara, Yesus yang 33 tahun itu adalah Adam yang kedua. Tetapi Adam yang pertama diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Lalu diberikan sebuah metafora bagaimana hubungan manusia dengan pencipta, dengan Yesus, karena kan di dalam Yesus tercipta segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Di dalam Yesus tercipta, dialah prototokos, prototipe-nya kita, saudara. Nah, Adam dan Hawa ya adalah prototipe dari Kristus dengan jemaatnya, dan bahkan di dalam perjanjian lama Yehova selalu cerita ya bahwa Israel adalah istriku. Ya, selain disebut dengan anak Allah, tapi Israel disebut dengan istriku, dan dia berzina dengan dewa-dewa lain, dengan kenajisan. Ya, Israel adalah istriku. Jadi di dalam perjanjian lama, bahwa orang Israel yang disebut dengan istri sedang menceritakan bahwa hubungan manusia dengan Sang Pencipta adalah hubungan suami istri. Efesus 5 ayat 32 dikatakan, rahasia ini besar, tetapi yang kumaksud adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Kasih suami istri itu sama dengan Kristus dengan jemaat, sama dengan Yehova dengan Israel. Kemudian dicerahkan, kok ceritanya ruwet semua nih, maka oke, dimulai lagi dari nol, maka dipersiapkan. Hosea 11 ayat 1 ya. Israel masih muda, kukasih dia. Dari Mesir kupanggil anakku itu,
Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim. Efraim itu kata gantinya Israel, saudara ya. Karena kata Efraim atau Yusuf menggantikan kata Israel, saudara ya. Yang disebut anak sulung itu Efraim, saudara ya. Karena dia memberi makan seluruh orang Israel waktu di Mesir ya. Lalu kita lihat saudara ya, ini kan Efraim, dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, ditipu oleh kaum Israel. Hosea 1. Ketika Tuhan bicara kepada perantaraan Hosea, firman pada Yosua, pergilah kawinilah perempuan sundal, beranak-anak anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Yesaya 50 ayat 1 ya, kita lihat. Demikianlah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Ya, jadi hubungannya itu benar hubungan suami istri, saudara ya. Dan dari kecil, makanya tadi kan dari kecil ku panggil. Nah kita juga sama, saudara. Makanya kita begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut lahir baru sama seperti bayi, saudara. Kita disebut dengan lahir baru sama seperti bayi yang haus akan susu yang murni. Lahir baru sama seperti bayi. Lalu bayi ini mengalami akil balik. Nah, kita buka lagi 1 Petrus 2 ya kalau nggak salah, saudara ya. Ini semua tiba-tiba saya merasa harus, nah ini ya. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Sebelum kamu menjadi istri, kamu harus menjadi bayi yang baru lahir baru, saudara. Kamu kalau tidak lahir baru, kamu tidak bisa, saudara. Ya, untuk memulai perjalananmu bersama Tuhan, kamu harus lahir baru dulu, saudara. Ya, dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu remanya Tuhan Yesus. Ya, bukan kira baraba, kamu kira baraba belum tentu kamu lahir baru, hati-hati, saudara ya. Kamu orang-orang GBI, orang-orang karismatik yang suka kira baraba lawas, belum tentu kamu lahir baru loh. Kamu latah. Hati-hati. Kamu harus lahir baru. Yaitu dibaptis dengan air, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 2, kamu dibaptis dengan air, lalu kamu hidupnya harus penuh dengan remanya Tuhan Yesus. Itulah Roh Kudus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, remaku adalah roh dan hidup. Remaku, perkataanku adalah pneuma dan zoe. Jadi kamu harus penuh dengan remanya Tuhan Yesus. Penuh dengan roh. Ya, Yohanes 6 ayat 63. Setelah kamu mengalami air baru, terima Yesus, dan kamu punya rema dalam hidupmu, dan kamu mulai penuh dengan rema, maka kamu disebut dengan akil balik, saudara. Galatia 4 ayat 3. Selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh dunia. Jadi kalau kamu belum penuh dengan rema, maka kamu baru punya rema, ya kan? Orang kan terima Yesus, ya, pertama kamu terima Yesus, wah senang karena ada rema dalam hidupmu, maka kamu bisa terima Yesus. Ya, aku memutuskan terima Yesus. Tapi untuk kamu punya rema di dalam hidupmu, maka bukan sekedar rema saja, tapi dipenuhi oleh semua rema Tuhan Yesus. Hidup banyak sekali rema sampai meludak, saudara ya. Akhirnya kamu berbahasa roh. Ya baru dengan segenap hati. Makanya orang kalau kamu masih tersinggungan, ngamukan, ngentutan, ngantukan, dengki, kamu masih suka pakai barang-barang mewah, maka berarti kamu belum kepenuhan rema. Kayaknya tidak heran, kamu sudah dibaptis, kan kamu senang karena kamu punya rema, Yesus adalah Juru Selamat. Tetapi kamu selalu kalah terus hidupnya. Kamu yang sionya kambing, ya kan? Kamu jong sama sio naga. Kenapa saya sama Koden nggak jong, saudara? Karena kami kepenuhan Roh Kudus dua-duanya. Kenapa saya sama Ana nggak jong? Padahal beda 3 tahun. Karena kami kepenuhan Roh Kudus dua-duanya. Ada yang wetonnya nggak pas. Kalau kamu penuh Roh Kudus, kamu tidak akan lagi takluk kepada roh dunia. Karena kamu udah di bawah hukumnya
kerajaan sorga. Kalau kamu belum kepenuhan rema, maka kamu akan hidup dengan hukum kerajaan dunia ini. Yaitu Efesus 6, penguasa-penguasa di udara. Ya kan, Efesus 6 kan? Kamu harus takluk kepada mereka, karena inilah hukum dunia ini bekerja. Primbon, sio, horoskop. Kamu tidak akan cocok. Ada bintang buruk menaungi kamu, karena kamu masih hidup di dalam hukum dunia ini. Bukan hukum negara Indonesia, hukum Belanda, bukan KUHP, KUH Perdata, bukan itu yang saya maksud. Bukan itu yang Tuhan maksud, tetapi hukum alam roh ini. Karena alam roh dunia ini bekerja dengan suatu tatanan, saudara. Kalau kamu orang pakai horoskop Cina, kamu akan hidup dengan horoskop Cina itu, tahun-tahun sialia kamu. Nangkap ya? Makanya kamu harus penuh Roh Kudus. Karena apa, saudara? Sama, di usia 12 tahun perempuan, di usia 13 tahun laki-laki harus bar mitzvah. Sebelum kamu bar mitzvah, kamu tidak boleh menikah. Kalau kamu belum bar mitzvah menikah, kamu dasarnya hukumnya apa? Kamu boleh dijodohkan dalam Talmud Nidah itu, kamu boleh dijodohkan Talmud Nidah 5b. Tapi kamu tidak bisa berhubungan seks. Kamu tidak akan berbuah. Kamu hanya bisa dijodohkan oleh orang tuamu kepada orang lain. Tapi kamu tidak bisa berhubungan seks kalau kamu belum bar mitzvah atau bat mitzvah perempuan. Ya, kalau kamu belum di bawah hukum apa? Hukum Torah. Tetapi kita orang percaya pada Yesus, Torahnya sudah ditaruh di hati kita, yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Remanya Tuhan Yesus. Kalau kamu belum kepenuhan dengan remanya Tuhan Yesus, kamu tidak bisa jadi mempelai. Jadi kalau kamu yang mati sekarang dan kamu belum dipenuhi dengan rema dari sorga, remanya Tuhan Yesus, kamu belum bisa jadi mempelai, saudara. Halo, Anda harus paham yang saya ngomong ini ya. Aduh Pak, Papa saya sudah penuh rema belum? Ya saya tidak tahu, yang tahu hanya Dia dengan Tuhan. Saya hanya ngasih tahu kamu. Tapi tandanya orang yang penuh dengan remanya Tuhan Yesus bukan berbahasa roh. Tanda orang kepenuhan Roh Kudus, tanda orang yang penuh dengan rema, tanda orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Tandanya dia adalah punya kasih, punya sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Kalau kamu tidak sabaran, kalau kamu tidak setia, baik kamu tidak setia kepada istrimu, suamimu, sama saja intinya kamu tidak setia kan. Berkhianat itu loh, orang yang suka berkhianat. Kamu tuh belum punya rema, kamu tidak akan pernah jadi mempelai. Jadi kamu yang masih suka selingkuh, jangan kepedean, hati-hati loh. Kamu ya yang suka ngamukan, kamu yang tersinggungan, mutungan, jangan kepedean. Ya, kamu yang suka berkhianat, jangan kepedean, saudara ya. Kamu belum bisa jadi, kamu mati hari ini, kamu tidak akan pernah jadi mempelai Kristus, saudara. Mengapa disebut mempelai? Ya, nanti dulu ya. Intinya kamu sekarang harus akil balik dulu. Manfaat dari akil balik, ya kamu tidak lagi hidup menurut hukum dunia. Kamu tidak ada lagi jong, betonnya apa gelap, beton apa, kamu tidak ada urusan dengan beton lagi. Tidak ada urusan dengan horoskop lagi. Begitu kamu dipenuhi Roh Kudus yang berlaku hidupmu, ya bahkan bukan garis tanganmu, gelap garis tanganmu nggak akan bisa kebaca. Karena kamu punya ketentuan, ketetapan Tuhan Yesus sendiri. Asal kamu penuh dengan remanya Tuhan Yesus. Nah, lalu kamu menjadi mempelai. Setelah akil balik, baru boleh jadi mempelai, saudara. Ya, kalau kamu sudah akil balik, sudah bar mitzvah, maka kamu boleh menikah. Jadi tidak ada tuh Maria Ibu Yesus menikah umur 3 tahun gundul peang. Tidak ada. Belum bar mitzvah 3 tahun, 12 tahun baru bar mitzvah. Terus ditambah 3 tahun lagi, mereka biasanya untuk apa? Dididik. Jadi orang Yahudi biasanya menikah umur 15 tahun. Biasanya ya, minimum. Gitu ya.
Nah, itu tentang akhir balik. Sekarang kita masuk ke mempelai. Nah, untuk menjadi mempelai di dalam kedewasaan, makanya kamu harus ada dewasa di dalam iman, bertumbuh di dalam iman, supaya kamu disiapkan menjadi mempelai, diberikan tanggung jawab setelah kamu bar mitzvah, setelah kamu kepenuhan Roh Kudus, setelah kamu kepenuhan remanya Tuhan Yesus, kamu diberi tanggung jawab, saudara. Nah, kemudian kamu belajar tentang kesetiaan sama Tuhan di dalam pencobaan, di dalam semua hal kehidupan. Bukan aktif di gereja, bukan ya, saudara ya. Tetapi ada kasih. Kalau ada kasih, ada kebencian. Di dalam kebencian kamu tetap punya kasih. Di dalam segala kedukaan, kamu ada sukacita. Di dalam tekanan yang luar biasa, ada damai sejahtera. Ya kan? Di dalam semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepadamu, kamu tetap ada kebaikan, ada kemurahan, ada kesabaran. Itu respon-respon itu. Penting tadi ya, Bu Linda, kita persiapkan untuk menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Ya kan, dengan tadi ya, melakukan aksi diakonia. Oh, gampang, saudara. Kalau cuma begitu saja, oke tunggale. Tapi saat kamu gesekan dan kamu tetap bisa mengasihi, bisa nggak tuh? Begitu kamu bisa, itulah kamu mengumpulkan minyak urapan. Kalau nggak bisa mutung hilang, ya begitu urapannya terkumpul nih. Tiba-tiba kamu berzina. Karena lalat mati, merusak seluruh minyak urapan. Perzinahan itu, ya. Lalat mati itu perzinahan itu, ya. Kenajisan. Roh najis ya, kenapa lalat? Karena tadi Beelzebub itu ya, raja lalat itu kan. Lalat mati merusak seluruh apa Beelzebub itu. Tiga roh najis, perzinahan, dusta, fitnah itu ya. Dusta dan fitnah itu tadi ya. Dan kemudian apa saudara? Penyembahan berhala, idolatry. Yang merusak seluruh minyak urapan itu ya. Paham ya? Nah, kemudian saudara, kita masuk ke pesta perjamuan kawin. Semua diundang, saudara. Semua diundang. Kalau kisahnya Yesus itu tadi, yang di dalam Matius 22, ya, itu lagi cerita apa, saudara? Orang Israel. Yang pertama kali diundang, selalu orang Israel, orang Yahudi. Tapi orang Yahudi ini banyak yang nggak mau, alasannya banyak. Bahkan nabi-nabinya yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba, dibunuh, saudara. Nabi-nabi pesuruh-pesuruh dibunuh. Orang-orang yang menyerukan untuk bertobat, untuk kembali, ya kan, menjadi mempelai Kristus, menjadi mempelainya Jehovah, dihajar, saudara, dibunuh. Ya, nah, itu konteksnya tadi kalau Matius 22 itu adalah untuk orang Yahudi ya. Tetapi kita lihat, saudara ya, dalam Matius 22 tadi, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Saudara, yang diundang itu akhirnya bukan cuma orang Israel, tapi yang dianggap orang-orang lewat, orang jalanan, orang-orang asing. Orang-orang asing itu siapa, saudara? Gembel-gembel. Secara hurufiah, makna dari orang asing itu adalah gembel. Jadi kalau barang siapa memberi tumpangan kepada orang asing, yang memberi itu, kamu menolong gembel-gembel itu, gelandangan itu, saudara. Orang-orang non-Yahudi itu dianggap orang asing, gembel, gelandangan. Ya, orang Yahudi, orang non-Yahudi, ya, atau Gentiles. Kita ini goyim, nama lainnya ya. Kita inilah para gembel, gelandangan. Tetapi secara hurufiah, benar-benar hurufiah, itu adalah benar-benar orang-orang miskin, saudara. Rumahku harus penuh. Saudara, itulah sebabnya kita di Eropa, kita undang orang-orang homeless yang tidak punya rumah, yang tidak kuat makan, tidak bisa makan, kita kumpulin di gereja kita, saudara. Kita kasih makan. Jadi kita kasih makan tiap Rabu ya. Kita turun ke Kukam hari Rabu, hari Jumat kita undang mereka ke tempat kita, hari Sabtu juga sama ya.
Nah, itu yang kita lakukan. Gembel-gembel rumahku harus penuh. Makanya kita undang semua saudara datang ke gereja. Supaya mereka mendengarkan firman Tuhan. Supaya mereka diajarin. Saudara, ada satu lagi saudara ya. Ada ayat yang bagus di dalam Lukas 14. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kau pula. Dengan demikian, engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta. Engkau akan bahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Dibalasnya kapan? Hari kebangkitan orang-orang benar, di hari kebangkitan. Ajari anak-anakmu kalau ulang tahun, kasih hadiah buat orang-orang yang miskin. Kamu kumpulin nih, kamu ayo kasih hadiah buat mereka. Itu saudara, yang itulah ajaran Tuhan Yesus yang benar. Makanya saksi Yehova kan tidak boleh merayakan ulang tahun. Tetapi ada yang kurang. Yang benar kalau kamu ulang tahun, ngerayainnya kamu sama orang miskin. Pak, kalau perjamuan kawin, perjamuan kawin beda lagi. Perjamuan kawin adalah komunitasmu. Pengakuan. Kamu harus mendapatkan pengakuan legalitas dari pernikahan. Paham ya? Perjamuan kawin adalah sebuah pengakuan legalitas. Ya, perjamuan kawin adalah sebuah pengakuan legalitas. Jadi kamu harus mengundang orang supaya menyaksikan, oke, aku legal. Tapi perjamuan pernikahan itu tidak wajib. Sekarang ada nikah cukup catatan sipil di gereja keluarga saja sendiri. Makan menjadi saksi legalitas pernikahanmu, saudara. Jangan pesta pora ya. Jangan pesta pora, saudara. Oke? Coba belajar buat anakmu, saudara. Mulai dari anakmu, kalau ulang tahun berbagi hadiah. Kasih hadiah bagus-bagus kecil-kecil, saudara ya. Buat anak-anak di panti asuhan atau anak-anak pemulung. Nanti Tuhan sendiri yang kasih hadiah buat anakmu. Dan kalau Tuhan kasih hadiah itu selalu yang luar biasa, yang terbaik. Ya, nah kita kembali lagi saudara. Jadi di perjamuan kawin anak domba, karena orang-orang Yahudi ini nolak, nggak mau, maka akhirnya kita semua ya diundang. Kita, Anda dan saya, goyim, orang non-Yahudi diundang, karena rumah Tuhan harus penuh katanya. Makanya penuh ya. Nah di perjamuan itu diundang semua, tadi di dalam Matius 22, semuanya diundang ya saudara, dalam Matius 22 itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu, ia melihat ada yang tidak berpakaian pesta. Seorang yang tak berpakaian pesta, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam aja, ya nggak bisa, memang nggak bisa jawab. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, saudara ya. Saudara, ada banyak orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan ini. Tapi ketika kamu masuk ke tempat perjamuan, kamu harus pakai pakaian pesta. Kalau enggak pakai pakaian pesta, kamu akan dicampakkan ke tempat yang gelap, yang paling gelap, yang ada ratap dan kertak gigi. Apakah pakaian pesta itu? Ya, pakaian pesta adalah kain lenan putih tadi di dalam Wahyu 19 ya. Yaitu pakaian lenan putih. Itu perbuatan baik di kayosune, sedekah. Ya, makanya tadi ajari anakmu kalau lagi bikin pesta, pestain yang di panti asuhan atau anak-anak pemulung, anak-anak miskin, gembel-gembel. Anakmu suruh dengan tangannya ngasih hadiah buat mereka. Diajari dari kecil begitu, ya. Diajari sehingga anakmu itu melimpah dengan cinta. Dia tahu ada orang
orang yang tidak beruntung. Dan dia belajar mengucap syukur. Dan dia senang bisa menjadi berkat dalam ulang tahunnya. Diajar dari kecil. Kalau sudah rada gede nggak bisa, dia marah nanti. Salah, ya. Nanti Tuhan sendiri yang akan beri dia hadiah. Dan dia dengan tanpa disadari, dia sedang merajut pakaian pestanya, yaitu kain lenan putih, perbuatan baik, dikayosune, diakonia, sadek, sedekah. Ya, saudara ya. Dari kecil itu kamu ajarin itu. Dan ya, inilah pesta perjamuan kawin anak domba. Tapi ada pesta raja-raja, saudara ya. Kita kembali ke dalam Wahyu 19. Ada pesta raja-raja. Ya. Lihat. Aku melihat pintu surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, ia yang menungganginya bernama Setia dan Benar, yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Padanya tertulis nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicetup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Kita sudah tahu Yesus Kristus adalah Firman Allah. Ya, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia, menunggang kuda putih dan kain lenan halus putih bersih. Siapa? Kita, saudara. Tadi yang punya kain lenan halus putih bersih. Orang-orang yang suka berdiakoni. Jadi Damaris itu mengenakan pakaian lenan putih, saudara. Ya, Damaris itu adalah pasukannya Tuhan Yesus. Ya, kita di akhir zaman selalu harus terus berdiakonia, itulah pasukan dengan lenan yang halus putih bersih. Pasukan diakonia, saudara ya. Pasukan sedekah, massal. Makanya ayo wujudkan kita 10.000 bungkus setiap hari. Kita sekarang ini ya masih 1.000 ya setiap hari. Ayo saudara, berdiakonia yang kencang sekuat tenaga. Kita mau wujudkan 10.000 sehari, saudara. Ya. Lihat, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Apa itu pedang tajam? Ada dua, saudara. Alkitab menuliskan pedang yang tajam. Satu adalah logos. Lihat ya, Ibrani 4:12 ya. Sebab logos, ya, firman Allah dikata logos ya. Hidup dan kuat lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi kalau bilang pedang yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus, itu adalah logos, saudara. Logos yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus. Yang bisa membedakan, apa saudara? Roh dan jiwa. Kamu bilang suara Tuhan, kalau kamu tidak dasarnya dari firman Tuhan yang tertulis, kamu akan ngawur. Selamanya akan ngawur, saudara. Kamu harus belajar firman Tuhan yang tertulis. Ya, logos. Belajar, ngerti yang logos. Kedua, saudara, kata logos, apa kata pedang itu? Ada di dalam Efesus 6. Ya, kenakanlah dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Pedang roh, saudara, yaitu firman Allah. Yaitu rema. Setelah kamu punya logos, kamu harus punya rema dalam hidupmu, saudara. Kalau kamu punya logos dan rema, dua hal ini ya, logos, rema dalam hidupmu. Kamu harus punya rema, saudara. Itulah yang mengalahkan musuh-musuh kita. Ketika kamu menjadi pasukan dari penunggang kuda putih yang namanya firman Allah, kamu, yaitu Yesus Kristus, kamu adalah pasukan diakonia, pasukan sedekah. Yang memberikan sedekah, kamu harus pegang. Karena musuh-musuh akan dikalahkan dengan logos dan rema yang dari Tuhan Yesus. Ya, supaya kamu jangan disesatkan. Supaya kamu jangan diombang-ambingkan, saudara.
Jangan disesatkan dan jangan diombang-ambingkan. Ia mengembalakan mereka dengan gada besi, ya, memeras anggur dalam kilangan anggur. Jubah dan pahanya tertulis Raja segala raja, Tuan segala tuan, itulah Tuhan Yesus. Ketika Yesus datang, dia akan membunuh musuh-musuhnya, mengalahkanmu. Membunuh itu dalam arti metafora tentunya kan. Dengan apa? Kita akan mengalahkan musuh-musuh kita. Dengan firman Allah, saudara. Logos dan Rema juga pasukannya adalah pasukan orang-orang yang bersedekah, yang berdiakonia. Terus, aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda dan tentaranya. Tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia nabi palsu, ya antikris itu ya, yang mengadakan tanda-tanda depan mata. Dengan demikian ia menyisakan mereka telah menerima tanda dari binatang itu, yaitu yang bersyahadat. Orang-orang yang bersyahadat itu, saudara ya, orang-orang yang bersyahadat kepada Islam itu nanti akan, ya apa saudara? Dilemparkan hidup-hidup ke dalam api yang menyala belerang. Orang-orang dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Saudara, ada dua arti jasmani dan arti rohani. Di arti rohaninya, saudara, semua fitnah, semua dusta dari orang-orang Islam itu di akhir zaman itu kan habis, selesai, saudara. Nggak bisa. Karena Islam kan dibangun dari kebohongan, dari hoax. Tetapi yang kedua, arti jasmania. Ingat, dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Orang Kristen memaknainya dengan metafora. Sekarang kita balik. Tadi kan kita dengan metafora makna rohania. Karena orang Kristen berperang dengan ideologi, dengan apa namanya, dengan moralitas, nilai-nilai kehidupan dan ideologi. Tapi orang Yahudi, dua saksi Allah yang kedua, dua saksi Allah kan orang Yahudi dengan orang Kristen. Orang Kristen berperang melawan ideologi dan moralitas, orang Yahudi berperang dengan fisik, saudara. Dia punya teknologi. Kalau tadi dengan firman yang keluar dari mulut Allah, pedang yang tajam, bisa nggak itu laser? Iron beam tadi yang Anda lihat, kayak pedang tajam kan? Tapi api dari langit, menurunkan api dari langit, bisa kan? Itu adalah perang dunia yang terakhir, di mana teknologi digunakan dengan luar biasa. Ya, dan juga apa yang terjadi, saudara? Dan orang-orang Islam ini kan memusuhi Yahudi, mengeroyok orang Yahudi, mau membinasakan orang Yahudi. Dilawan, dihancurkan sama orang Yahudi ini, saudara. Benar-benar diratakan secara fisik, perang benar-benar perang konvensional. Iron beam ya. Ini ya. Ya. Oh kan, api yang ini tadi ya, dua saksi Allah, api yang dari langit dengan sebilah pedang yang tajam ini apa, saudara? Kita lihat ya, mengalahkan musuh. Yesaya 11 ayat 4, ia akan menghakimi orang lemah dengan keadilan, lihat ya, menghajar bumi dengan perkataannya, ya, dengan nafas mulutnya. Ia akan membunuh orang fasik, saudara. Nah, ini ayatnya, Yesaya 11 ayat 4 ya. Ia membunuh dengan pedang, mengalahkan musuhnya dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Ia menghajar dengan perkataannya. Tadi pedang itu kan logos dan rema. Nah, nafas itu rohnya Tuhan. Tadi rema, saudara ya. Tetapi dalam makna yang sesungguhnya, dalam makna hurufiahnya, itu benar-benar tadi dengan teknologi tadi yang dihancurkan ya. Maka siapakah Raja Tuhan segala Tuhan? Itu kan Mesias. Apakah Mesias? Mesias itu orang Israel dan orang Kristen juga. Tapi ada Mesias, Sang Mesias. Nah, kita sekarang cerita penafsiran Mesias bagi orang Yahudi. Bagi orang-orang Israel ini akan perang dengan teknologi dan akan mengajukan dengan badai, saudara. Mengajukan bukan cuma dengan api yang turun dari langit, tapi benar-benar dengan nafas yang keluar dari mulut Allah. Ya, benar-benar dengan nafas yang keluar dari mulut Allah. Ini ketemu ya, dan Yesaya 11 ayat 4. Di dalam Yesaya 11 ayat 4 itu, ya, bagi orang Yahudi itu adalah bukan nafas secara metafora, tapi benar-benar ini ya, saudara ya, hurufiah. Ya, hurufiah
Ya seperti badai begitu. Kita lihat ya, di dalam bahasa aslinya itu kata nafas yang keluar dari mulutnya itu ya adalah ruah, saudara ya, dengan rohnya, dengan apa? Dengan angin, saudara. Ya, dengan angin. Roh itu kan angin, saudara. Tiup gitu ya, dihempaskannya semua. Kita tidak tahu teknologi apalagi yang mereka miliki dari Israel ini. Tapi kan terjadi endingnya, saudara, bangkai raja-raja, perwira-perwira, panglima-panglima. Lalu Yesus berkata di dalam Matius 24, sama dengan Yesaya tadi, di mana burung bangkai berkerumun, di mana banyak bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Sama ya. Nah, ya, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Matius 24 ayat 28, sama di dalam Wahyu tadi. Wahyu 19 ayat yang ya, dan ayat terakhir ya, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ini benar-benar pembantaian secara hurufiah. Memang ada begitu ceritanya dengan satu teknologi yang seperti badai, saudara ya. Mati semua dihempaskan. Bom penyebab tsunami sebenarnya. Jadi bomnya itu tidak kelihatan, saudara ya. Dihempaskan, tapi keluarnya itu dampaknya itu mungkin gelombang angin atau gelombang laut yang dahsyat, saudara. Itu yang terjadi ya, saudara ya. Jadi di bom itu dia nggak keluar apa-apa, saudara, nggak kelihatan ledakannya, tapi dampaknya itu berupa gelombang elektronik, saudara ya, yang keluar itu ya. Ngeri ya, saudara ya. Jadi bukan bom-bom yang nampak mata, kasat mata, jedel, wah itu udah bom yang kerusakannya lebih besar daripada nuklir ya, saudara ya. Bom elektronik ya, bom magnet itu apa namanya ya. Yang dikeluarkan bukan peluru, saudara, tapi angin ya, keluar gitu ya. Nah, itu bom seperti itu ya. Ini hanya update saja, saudara ya. Dulu Pak Toping pernah ngomong, saya lupa namanya ya, saudara. Dulu Pak Toping pernah kasih tahu. Terus saya baru kepikir, oh iya ya, itu nafas yang keluar dari mulut Allah itu ya, nafas yang keluar dari mulut Allah itu. Itu bom-bom seperti itu kan. Israel itu kan kalau bikin bikin senjata itu idenya dari perjanjian lama, saudara. Dari kitabnya mereka ya. Itu serem sekali. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, saudara, tetaplah berdiakonia dengan sungguh-sungguh. Tetaplah kamu persiapkan dirimu di dalam kekudusan. Karena kan tetap kain lenan putih, tetap namanya kain putih, kamu harus hidup dalam kekudusan, saudara. Ya, jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Jangan sampai kamu ya gara-gara mutung, gara-gara tersinggungan, ya terus kamu lupa bahwa ternyata kamu belum layak jadi mempelai. Kamu harus lahir baru. Apa kamu sudah lahir baru belum? Dibaptis dengan air dan penuh dengan rema. Kemudian kamu hidup dipenuhi dengan rema. Sebagai tanda kamu adalah sudah layak menjadi mempelai. Setelah itu kamu selalu lengkapi hidupmu tiap hari dengan diakonia. Hati-hati, saudara ya. Jangan sampai kamu nanti terlambat segala sesuatunya. Ya, kalau yang sudah lewat, udah kamu cepat tutup, kamu sekarang bikin baru.